warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, berjumpa lagi dengan kami Bawaslu Kabupaten Boyolali. Sahabat Bawaslu, sangat membahagiakan sekali pada hari ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita dengan saksi-saksi sejarah, ahli-ahli pengawasan pemilu yang sudah malang melintang di pengawasan Kabupaten Boyolali. Sahabat Bawaslu Kabupaten Boyolali semuanya, dimanapun berada, hari ini kita kedatangan tamu, bintang tamu kita, seorang laki-laki yang sangat kita kenal luas karena beliau ini adalah mantan pengawas pemilu tahun 2009. Sebelumnya beliau adalah seorang pejabat pemerintahan, ya Pak Lu. Ini seorang pernah menjabat camat. Kalau dulu saya mengenalnya, kalau saya bicara ada camat selebritis, karena Pak Lu ini tiap hari itu selalu diselimuti atau dikerumuni oleh wartawan-wartawan. Baik, langsung saja kita sapa bintang tamu pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Andes Luwarno MM. Selamat pagi Bapak Luwarno. Selamat pagi. Salam sejahtera. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, full sehat. Alhamdulillah. Ini sahabat Bawaslu, inilah profil dari Bapak Luwarno. Pak Luwarno, ya. Ini Pak Luwarno ini kan pernah menjabat sebagai seorang anggota pengawas pemilu. Padahal Pak Luwarno sendiri adalah mantan pejabat waktu itu, ya. Jadi menyempatkan diri sebagai seorang pengawas karena pengabdian Pak Luwarno. Bisa diceritakan Pak, panjenengan itu jadi pengawas pemilu itu kapan gitu? Ya, jadi karena 2009 ya, nampaknya agak-agak lupa-lupa ingat, tapi masih secara umum masih terekam. Jadi saya waktu itu setelah pensiun 2007 ada pengumuman Panwaslu, waktu itu masih Panwas itu, saya ikut mendaftar. Kemudian kalau nggak salah itu tahun 2009 itu pemilu legislatif dan presiden. Oh itu, jadi waktu itu pilihan DPR sama pilihan presiden. Apa itu waktu itu bersamaan atau tersendiri itu Pak? Kelihatannya berbeda. Nah, itu kan masih ada nuansa reformasi kan Pak. Oh iya, betul. Jadi nampaknya kalau disamakan dengan situasi sekarang ya berbeda. Iya. Tapi rohnya sama saja, namanya pengawas itu. Iya. Baik, Pak Luwarno, waktu Pak Luwarno menjabat sebagai Panwas tahun 2009, ini anggotanya siapa saja ini bisa dia? Seingat saya untuk yang jadi Panwas itu 3 personil. 3 personil ini. Saya sendiri, Joko Mardianto, Ibu Puspaningrum. Kemudian staf juga ada dari kalangan birokrat. Oh iya. Ya, administrasi. Kasek seperti itu. Nah, itu Panwas itu ya waktu itu istilahnya wilayah sekabupaten 19 camat, 19 kecamatan. Panwas kabupaten ini istilahnya itu hanya 3 orang ya. 3 orang. Nah, ini kan banyak tantangan sendiri. Padahal waktu itu ya, sepengetahuan kami, sebelumnya itu tahun 2008 itu kebetulan saya sebagai pengawas juga waktu itu kan anggotanya ada 5 orang. Tapi setelah itu Pak Luwarno hanya 3 orang yang dari unsur kejaksaan dan kepolisian ternyata dihilangkan. Ini bagaimana dengan bisa mengatasi kekurangan personel ini Pak? Nah, dari sana saya melihat riwayat yang Panwas dulu dengan saya sandingkan dengan tantangan yang sekarang. Waktu saya jadi Panwas hanya 3 orang, saya perkuat dengan koordinasi dengan polisi, kejaksaan dan lembaga yang lain, sehingga pada saat itu ini kan istilahnya juga tugas pemerintah walaupun lembaga independen, tapi kan tugas pemerintah. Jadi ada sesuatu dan sebagainya itu
ya mari kita hadapi bersama. Jadi ada koordinasi dengan stakeholder di saat itu di kepolisian, kejaksaan itu tetap berjalan. Ya, termasuk saya menjalin erat komunikasi dengan insan pers. Oh, dan pers. Jadi, kalau ada apa-apa, tolong dikontrol atau mungkin bisa sebagai berita dan sebagainya. Ada masa tertentu saya dengan kelompok pers itu di samping kontrol secara umum, secara luas, juga ngontrol dari lembaga saya. Barangkali saya melakukan pengawasan juga salah dan sebagainya. Inilah namanya kerjasama yang sinergi untuk agar pemilu itu sukses. Ya. Ini bagus sekali kan sahabat Bawaslu. Jadi Pak Luwarno ini sewaktu menjadi pengawas ini juga selalu berhubungan dengan pers, karena pers adalah salah satu pendukung pengawasan ya. Kalau sekarang lebih dikenal dengan pengawas partisipatif, kalau dulu belum ada pengawas partisipatif, tapi Pak Luwarno sudah bekerjasama dengan pers juga. Gitu. Sahabat Bawaslu, semakin menarik saja perbincangan kali ini. Kita lanjutkan pertanyaan kita, gali sampai mendalam ini kepada Pak Lu ini. Pak Lu, bisa diceritakan waktu panjenengan mengikuti seleksi waktu itu, Pak Lu? Jadi pada waktu pendaftaran itu jam dan tanggalnya ya saya lupa, tapi saya ingat bahwa waktu itu tes setelah pendaftaran, tes tertulis di KPU Kabupaten Boyolali, kemudian tes wawancaranya di provinsi. Itu setelah tes sini waktu di provinsi itu sebenarnya saya ingat-ingat tidak berapa yang peserta ya, namanya istilahnya dalam tanda petik persaingan. Lama juga. Tapi ya adalah kopiah ya, saya tidak tahu persis. Padahal saya juga bukan orang pintar-pintar juga, biasa-biasa saja. Nah, saya lolos termasuk yang dipilih. Kalau nggak salah, yang terpilih saya, Bu Puspaningrum dan Mas Joko Mardianto. Nah, setelah dinyatakan lolos di sana, otomatis saya mesti lapor ke tingkat kabupaten bahwa ini koordinasi atau lapor dengan bupati sudah begini-begini dan sebagainya. Jadi setelah ada pelantikan dengan koordinasi dengan Pemda, karena berkaitan juga mungkin nanti dengan pertanyaan saya berikutnya nanti Pak Lu. Ya. Setelah dengan dilantik dengan koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan waktu itu diberi fasilitas atau dengan seperti apa itu Pak Wid dari pemerintah daerah untuk perkembangan atau kinerja pengawasan waktu itu? Ya, otomatis ketika saya rapat koordinasi pertama kali bertiga ini justru di rumah saya. Oh, malah di sini. Karena belum tahu kantornya di mana dan sebagainya. Baru rundingan, baru menghadap ke bupati, kemudian dikasih tempat di Jalan Merbabu kalau nggak salah itu. Dan setelah termasuk di sana kita membenahi, ya itu kan namanya kantor yang waktu itu memang bukan kantor baru ya, kantor sudah ada penghuninya, kemudian kita geser-geser dan sebagainya, kemudian kita diberi beberapa fasilitas di sana. Ada komputer, ada komputer dan ya macam-macam. Kendaraan juga ada, telepon juga sudah siap dan sebagainya. Dulu kan telepon kan belum seperti sekarang. Yang belum ada HP. HP ada tapi belum bisa untuk yang seperti sekarang. Oh gitu. Waktu itu juga jalan waktu itu dikasih satu buah gedung dan kelengkapannya ya Pak. Ya. Semua ada meja, kursi itu dari Pemda semua. Atau mungkin dari Panwas provinsi waktu itu ada nggak itu? Saya tidak ingat betul ya, tapi mungkin kalau ada bantuan yang tahu persis itu sekretariat. Sekretariat ya. Jadi misalnya bantuan kuncul uang atau apa itu mungkin dari karena
karena kita sudah bertiga itu sudah komitmen. Jadi urusan keuangan yang urusan sekretariat kita tidak mau campur tangan. Oh gitu. Artinya administrasi sekretariat itu apa tupoksimu, ya udah kerjakan sesuai yang ditulis di situ. Kita jadi kita mau tidak bisa kita istilahnya menggunakan dana sak demi itu nggak gitu. bisa. Tidak ada apa itu panduannya. Itu waktu itu mungkin masih ingat mungkin anggarannya berapa itu Pak? Ini agak sensitif tapi. Ya, kelihatannya ya kalau berapa ya? Ratusan juta apa 1 miliar lebih ya? Lupa ingat tapi jelas ada. Ada itu. Oh ya, waktu itu ada berapa staf mungkin Pak yang di Yang panwasnya 3. Iya. Kemudian sekretariatnya itu Mbak Santi, bendaranya Mas Warjo, dan 2 atau 3 staf yang lain yang istilahnya apa itu? Staf PNS itu ya. Nah, ada yang sifatnya kontrak. Ada staf kontrak, ada staf kontrak juga waktu itu. Ada apa namanya itu kayak harian itu ada. Gitu. Ini jadi saya teringat Pak, loh, saat setelah pelantikan panjenengan itu kan tidak mungkin dengan berjalan sendiri, pasti kan ada koordinasi siapa yang ada. Ini dengan waktu itu kalau di pleno ya bertiga itu membentuk kepengurusannya seperti apa ini Pak? Jadi yang pertama roh waktu itu rohnya itu kan baru istilahnya euforia gender. Iya. Jadi istilahnya wanita itu baru Oh iya betul. kita istilahnya kita utamakan. Iya, iya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya sudah menjabat di birokrat itu lama ya. Mohon maaf saya kan jadi camat itu 9 tahun. Cukup lama. Sehingga ketika saya jadi camat itu kan istilahnya di kantor itu kan saya pimpinan. Nah, dari roh yang seperti itu tadi, saya berpikir saya tak ingin jadi staf, artinya tidak orang satu. Dengan alasan saya sudah bilang sama Bu Puspa sama Mas Mardianto, sudah intinya saya tidak mau jadi ketua, monggo silakan. Kalau saya merekomendasikan karena ini waktunya waktu gender, saya berharap Mbak Puspa saya jadi ketua. Akhirnya dia sepakat ya sudah. Akhirnya Bu Puspa sebagai ketua. Mbak Puspa itu jadi ketua, kemudian Mas Mardianto itu, Mas Joko Mardianto itu di bidang hukum, gabung dan sebagainya. Saya di bidang pengawasan. Oh, berarti waktu itu sahabat Bawaslu ternyata di 2009 itu juga sudah ada seperti kordif ya, kalau sekarang ada kordif hukum, penanganan pelanggaran, pengawasan dan SDM. Ternyata di 2009 itu Pak Luwarno ini sebagai SDM gitu ya. Terus Pak Joko Mardianto hukum dan penanganan pelanggaran, Bu Puspa di pengawasannya gitu ya. Saya kira sangat menarik ini. Pak Luwarno, ini pertanyaan lagi ini yang menarik. Setelah panjenengan dilantik kan ada koordinasi dengan Pemda, juga koordinasi dengan pihak-pihak sektor lain. Nah, ini tidak lepas juga pembentukan badan-badan di bawah, yaitu Panwascam. Nah, itu gimana? Bisa diceritakan itu Pak? Jadi ketika kami sudah dilantik dan orientasi tugas sudah diberikan, kemudian kita menindaklanjuti merekrut panwas-panwas kecamatan dulu. Jadi seleksi ya modelnya seperti di kabupaten dan provinsi ya ada tes, ada wawancara dan sebagainya. Nah, kita akhirnya bisa membentuk semua apa itu kecamatan itu ada pengawasnya. Sudah kita berjalan, artinya organisasi itu sudah berjalan. Untuk anggarannya gimana itu? Ada anggaran pembentukan waktu itu? Ada, waktu itu ada, tapi mohon maaf saya nggak tahu rinciannya ya. Pokoknya itu urusan daerah gitu, sekretariat. Setelah itu kita tindak lanjuti dengan
pengawas di desa-desa satu orang. Nggak ada Panwas desa. Jadi setelah itu kan organisasi Panwas tingkat kabupaten itu sudah lengkap. Nah, tinggal kita istilahnya kendaraan ya berjalan. Ya, ini apa ya kendala-kendala waktu itu saat menjadi Panwas itu Pak? Ada nggak kendala yang dihadapi waktu itu? Ada banyak, Iya. terutama yang pertama itu ketika khususnya dari divisi pengawasan. Iya. Tidak ada panduan atau anggaran yang memberi sosialisasi atau namanya diklat lah gitu, pengawasan di tingkat kecamatan dan tingkat desa. Nah, oleh karena itu, karena saya selaku divisi pengawasan, saya ambil inisiatif. Ya udah, pokoknya yang tingkat kecamatan supaya kumpul gimana, berapa orang dan sebagainya ini, termasuk ada beberapa tokoh, biar ketika sosialisasi itu tidak hanya didengar oleh pengawas tingkat kecamatan, tapi biar tokoh-tokoh yang lain itu, oh begini atau begini. Nah, saya memberi materi tentang pengawasan, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditindaklanjuti, dan sebagainya. Oke, jadi ada sosialisasi langsung rakor kalau sekarang ini. Jadi ada apa ya istilahnya melakukan pengawasan secara progresif. Nah, saya khawatir kalau misalnya tingkat kecamatan ini sebenarnya pelanggaran atau bukan, atau dan sebagainya. Karena tidak punya materi, mungkin kan tidak berani tindak, atau takut atau bagaimana. Nah, ini makanya saya beri isi-isi. Dan saya perintahkan waktu itu, setiap hari kemanapun itu harus bawa buku panduan pengawasan. Buku pengawasan itu, buku saku pengawasan. Buku saku itu. Sudah, kalau ada apa baca dulu. Jangan tergesa-gesa, tenang saja, ada masalah, ada laporan ini, pelajari, sesuai nggak di sini. Kalau nggak sesuai ya jangan. Contohnya ada yang lapor, ini ya lucu tapi ya memang contohnya kan desa itu membuat TPS itu kan lihat situasi dan kondisi. Nah, mestinya pintunya yang dari sini masuk, keluar dari sana. Karena situasi dan kondisi berbeda. Pintu di sini masuknya di sini, keluarnya di sini. Nah, itu dianggap masalah, dilaporkan wah ya jangan kalau begitu ya. Kita ya harus luwes gitu. Nah, ini contohnya kecil saja, saking apa itu menyerap sosialisasi saya, hal kecil saja sampai dibahas. Oke. Lagi ini makin menarik ini Pak Luharno. Ini waktu menjadi Panwas, ini menjabat Panwas karena waktu masih ad hoc ya. Itu berapa lama itu kira-kira itu jabatan itu? Karena dua event presiden, legislatif dan presiden itu ada mungkin 1,5 tahun atau berapa? Ya, seingat saya ketika jadi Panwas kalau nggak salah itu hanya sekitar 2 tahun ya kalau nggak salah. Legislatif sama pilpres. Oh gitu. Nah, terus waktu itu kalau nggak salah ya dilanjutkan lagi, tapi saya sudah mundur diri. Nah, biar ganti saya lagi ya. generasi muda ya. 2010 ya. Melanjutkan kan tua. Emang berapa usianya Pak kalau saya? Ya waktu itu saya kan 56 tahun 2007 pensiun usia 56. Kemudian terus menjelang sebentar itu Panwas, jadi saya kira-kira 57, 58 itu. Tapi masih energik bro. dan kewibawaan itu juga terbawa terus, jaga pengawasan bisa berjalan luar biasa ini. Nah ini Pak Lu, yang kita ingin ngerti ini agar untuk bahan kami juga yang penerus perjuangan panjenengan ini. Kejadian yang menarik, kejadian yang menonjol saat panjenengan jadi pengawas pemilu apa saja ini Pak? Ini memang mungkin peristiwa-peristiwa itu dengan Panwas generasi berikutnya mungkin agak beda, karena situasi dan kondisi berbeda juga. Tapi yang saya ingat itu ada hal-hal yang menarik. Yang pertama, itu Panwas kabupaten itu kan seolah-olah sudah tidak punya wilayah. Karena wilayah pemetaan Panwas itu kan sudah kita bagikan
kecamatan waktu itu kan 19 camat. Iya. Sehingga ada sesuatu itu sebenarnya kan sudah ringnya mereka. Iya. Namun demikian kan ada aturan kalau hal yang sifatnya menonjol atau bagaimana lapor ke Panwas Kabupaten. Dan ketika Panwas Kabupaten dirasa perlu atau tidak mampu, baru kita laporkan ke provinsi. Itu mekanismenya seperti itu. Nah, contohnya waktu itu saya ingat di suatu perempatan, di perempatan jalan itu ada tong. Nah, biasa kan di Nah, di tong itu didirikan satu bendera peserta pemilu, nggak saya sebut. Nah, ketika itu di Panwas Kecamatan, ketika itu sudah termasuk kisi-kisi aturan dilarang dan sebagainya, dicabut. Nah, ketika dicabut, mereka tidak terima. Paginya dipasang bendera lebih besar, lebih tinggi. Diagelan gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Saya sudah begitu sudah koordinasi dengan pihak kepolisian. Ini catat kalau nanti ada apa-apa kita hadapi bersama. Dan sebagainya. Akhirnya kita turunkan. Berikutnya sudah nggak ada. Sampai pasang bendera dan sebagainya sudah saya buat kisi-kisi. Jangan sampai ada bendera yang melebihi tingginya merah putih. Terus jaraknya itu sampai saya ukur sendiri pakai senti. Pakai meteran. Ya, ini menarik. Ya, kalau ada apa-apa itu saya kan juga mikir kalau nanti digugat itu kan, wah ini nggak sampai 2 meter atau bagaimana? Nyatanya itu kejadian yang peristiwa ini. Kemudian ada tantangan yang sifatnya itu pressure. Saya ditelepon. Ditelepon, kamu itu gini dan sebagainya. Saya bilang saja, Mas Panwas itu tugasnya sudah terukur, sudah ada panduannya. Jadi Anda tidak usah marah-marah lewat telepon. Hadapi saya di kantor. Kalau mau ke rumah saya Mbak Yudono. Perjalanannya di sini. Silakan. Anda mau ketemu saya di mana? Saya siap. Intinya saya sudah berani dan siap dari Panwas. Segala sesuatunya saya hadapi. Karma nepat ni adikaras tema palesu kajarana. Wah, itu bahasa itu intinya. Kerjakanlah kewajibanmu, jangan menghitung-hitung akan akibatnya. Seperti kalau memang gugur di ini ya sebuah pengabdian bangsa. Luar biasa ini. Ada yang lain itu barangkali nanti Bawaslu Kabupaten bisa mempelajari dan bisa melaporkan sebagai bentuk masukan. Aturan yang berlaku sekarang. Contohnya saja, dulu saya punya kesulitan. Jadi sejumlah pasal aturan di Panwas itu kalau nggak salah itu hanya jumlahnya itu 56 atau 57 pasal. Kalau nggak salah. Nah, pada KUHP itu jumlahnya sudah 569 pasal. Apal ini Pak luar. Nah, itu kalau disandingkan istilahnya menjerat apa itu pelanggaran pemilu itu nggak cukup pasal itu. Nah, salah satu contoh yang menarik itu. Ketika incumbent mau nyalon lagi, harus cuti. Ya, ada cuti waktu itu. Pasalnya kan begitu harus cuti. Tapi pasal sanksinya orang nggak ada. Jadi orang cuti, ya orang apa-apa. Ada kekosongan. Nah, oleh karena itu tadi saya di depan sudah bilang bahwa saya pegangan koordinasi yang terkuat itu saya harus kerjasama dengan insan pers. Udah ini dikorankan saja, udah masuk. Itu dari sosial ini. Nah, itu akhirnya pejabat yang terkena itu pertama saya panggil. Saya tahu tak panggil pasti tidak datang. Dan mereka juga tahu. Karena ayatnya dipanggil tidak datang ya apa-apa. Nah, ini masalahnya. Tapi saya harus ya unjuk gigi lah. Kalau gigi saya orang mandi orang masalah. Tapi kan tetap saya meraup lah. Karena saya mengaum. Istilahnya
macan ya harus begitu. Nah, akhirnya ada beberapa yang istilahnya komponen partai pemilu, saya panggil ya datang. Ya ada yang minta maaf gini dan sebagainya, saya beri penjelasan. Ya intinya jangan begitu Mas, saya tolong ya mesake manwan. Kan logikanya nek sampeyan itu tidak saya tegur, aku ya salah. Nek saya negur, jujur saja, wong sak kabupaten ini kan teman saya sendiri. Nah, tapi saya kan itu tadi, karma nepat ni adikara tema palesu kadatan. Kerjakanlah kewajibanmu, jangan menghitung-hitung akan akibatnya. Biasa Itu salah satunya seperti itu. Ya, ini itu kejadian yang sangat menarik sekali ini Pak Lu, tadi cerita Pak Lu ini, sehingga akan semakin menambah kekhasanah kita dalam pengawasan. Nah, waktu Pak Lu sebagai pengawas pemilu, apakah ada pelanggaran, mungkin pelanggaran yang menarik saat itu di Boyolali, atau pelanggaran yang itu menyita perhatian pers dan masyarakat waktu itu? Ya, seingat saya ada beberapa, tapi yang pasti itu begini peristiwanya itu. Ada pelanggaran money politik, istilahnya si A membagikan uang kepada si B, si C jadi saksinya. Kita tangkap oleh pengawas tingkat kecamatan, laporkan. Kemudian dari kita pleno gak unduh. Akhirnya sidangnya di kepolisian ya waktu itu. Nah, ternyata ini yang menjadi kendala saya. Pelaku ada, saksi ada, barang bukti ada. Satu yang menjadi kendala waktu itu kalau nggak salah itu waktu kadaluarsa. Karena hanya 3 hari begitu ya. Jadi waktu itu saya tidak tahu aturan sekarang. Jadi ketika dipanggil saksi nggak datang. Padahal kemarin sudah siap. Nah, akhirnya lebih dari melewati kadaluarsa gugur persoalan itu. Nah, sehingga pada saat ada undangan wawancara langsung di THTV oleh Pak Mahfud MD, saya yang datang. Nah, waktu itu ternyata di TV itu sudah dibatasi. Orang-orangnya ini pertanyaannya sekian-sekian itu karena waktu ya, kayak namanya televisi kan waktu sangat berharga. Tapi saya waktu itu di luar tanya, Pak, kalau ada pelanggaran yang gugur karena kadaluarsa itu artinya undang-undang pemilu itu sama saja mengesahkan kejahatan pemilu itu berlangsung. Nah, gitu. Akhirnya Pak Mahfud waktu itu, ya bagaimana wong itu kenyataannya undang-undangnya begitu. Jadi, nah oleh karena ini saya bermaksud apa yang saya sampaikan ini barangkali bisa menjadi masukan. Betul. Nek gawe intinya lah, kalau membuat pasal aturan, pasal sanksinya ya harus tegas, harus jelas. Kalaupun tidak banyak ya pokoknya berapa itu harus tegas, tidak seperti yang saya ceritakan. Sahabat Bawaslu yang kami hormati, sebenarnya masih banyak ini yang akan kita gali dari Pak Luwarno. Masih banyak yang harus kita diskusikan karena sangat menarik sekali. Akan tetapi waktu juga yang membatasi kita. Untuk itu, sahabat Bawaslu, kita akhiri sampai di sini dulu. Tapi sebelum kita akhiri, kita minta closing statement dulu dari narasumber kita, Bapak Dr. Andes Luwarno MM. Pak Luwarno, sebenarnya kita masih pengen bincang-bincang lebih lagi, tetapi waktu juga kita harus dibatasi ya, yaitu harapan Pak Luwarno untuk pengawas pemilu yang kedepannya itu seperti apa gitu. Closing statement dari Pak Luwarno. Ya, pastinya apa yang saya sampaikan itu berdasarkan dari pengalaman saya dulu, tidak yang dari sekarang, tetapi secara umum mungkin juga ada gunanya, bahwa Bawaslu itu termasuk lembaga yang sah, yang istilahnya dibiayai oleh negara. Kalau boleh saya katakan yaitu lembaga, termasuk lembaga negara walaupun bidangnya beda. Nah, oleh karena itu lembaga Bawaslu ini karena juga melaksanakan tugas yang tidak ringan,
Sebagai contoh ketika saya diancam dan sebagainya itu ada saya punya jantung kan ya mungkin tidak ini. Betul. Tapi karena ada komitmen tegas ya saya siap saja. Nah oleh karena ini pertama kalau ada waktu supaya ada anggota Panwas dan Bawaslu semuanya itu selalu ada pembaharuan istilahnya apa ya namanya briefing, namanya pendalaman materi dan sebagainya dengan maksud atau berdasarkan dari pengalaman yang di lapangan. Ini bagaimana penanya, ini bagaimana ini. Contohnya kalau tadi saya sampaikan pelanggaran pemilu ketangkap dan hanya karena kadaluarsa, akhirnya belum. Itu kemudian yang juga berikutnya, tolong Bawaslu dari tingkat kabupaten itu mengusulkan ke tingkat pusat bahwa aturan itu supaya jelas. Betul. Jadi reward and punishment-nya itu jelas. Jadi ketika ada pasal seharusnya begini, sanksinya harus tegak, dan eksekusinya ini juga harus jelas. Tidak seperti tadi, pelanggaran jelas, sudah ditangani jelas, tidak bisa dieksekusi. Nggak ada hukuman. Ini kan repot. Sanksinya nggak ada. Kemudian juga karena ini tugas kenegaraan juga, kan nanti suksesnya pemilu apa saja lah, itu kan juga akan tergantung dari termasuk KPU dan Bawaslu. Jadi kan kalau tidak ada koordinasi dengan baik, ya tidak mungkin berjalan. Betul. Dan saya berharap nanti Bawaslu itu selalu koordinasi dengan jajaran yang lain. Termasuk karena sekarang era keterbukaan dan era tidak lintas sindrom, apalagi sekarang Medsos itu yang piranti HP itu sudah bisa untuk membuat data apapun. Nah ini supaya Bawaslu juga menjalin koordinasi dengan pers. Setiap misalnya ada rapat terbatas ya bukan rahasia, supaya diundang. Nah, diminta masukan pers itu supaya gimana. Karena saya lihat di sini, ini jujur saja, ketika ada pemilu, saya tahu ada banyak pelanggaran. Tapi kok tidak ada tindak lanjutnya, termasuk dikorankan saja tidak. Nah, ini kan pengalaman saya kan ini termasuk wah kok begini. Walaupun ditindaklanjuti maupun dikorankan itu nantinya juga belum tentu tuntas selesai. Tapi setidak-tidaknya masyarakat itu bisa membahas wah daripada dikorankan dan sebagainya. Ini termasuk pengawasan pers itu juga istilahnya mandi. Jadi monggo yang lain-lain silakan nanti sesuai dengan hambatan Anda yang melaksanakan tugas sekarang itu sampaikan jelas saja wong kita enggak niatnya baik-baik saja enggak ada aktivitas itu. Ya kalau sudah begitu ya tolong istilahnya gaji Bawaslu itu ya diperhatikan. Apalagi saya ini zamannya umum muda. Itu semoga Anda bertugas sukses, Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Bawaslu, demikian tadi diskusi kita, bincang-bincang kita dengan Bapak Luarno, dan kita akhiri bincang-bincang pada hari ini bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Pak Luarno. Terima kasih, sama-sama.